warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Anggraini dengan NIM 23011112141, jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2023, kelas A. Video ini saya buat sebagai jawaban atas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS MSI. Baiklah, soal yang pertama ialah praktek governasi di Indonesia dari aspek mindset dan kultur riset ditandai dengan tidak inovatif atau tidak memiliki semangat untuk berubah. Jelaskan maksudnya. Jawabannya ialah, menurut saya, praktek pemerintahan di Indonesia dari aspek mindset dan kultur riset ditandai dengan tidak inovatif atau tidak memiliki semangat untuk berubah. Berarti bahwa sistem birokrasi di Indonesia masih mengalami hambatan dalam mengadopsi perubahan dan inovasi. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa perubahan mindset dan kultur riset merupakan kunci penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi. Namun, jika mindset dan kultur riset yang ditetapkan tidak inovatif, maka birokrasi dan pemerintahan tidak akan mampu beradaptasi dengan cepat dan efektif terhadap perubahan yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan birokrasi menjadi tidak efisien, korup, dan tidak mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, dampak dari mindset dan kultur riset yang tidak inovatif dalam pelayanan publik inilah menyebabkan keterlambatan dalam pengembangan teknologi, keterlambatan dalam pengembangan kapasitas SDM, keterlambatan dalam pengembangan pelayanan publik, keterlambatan dalam birokrasi, dan sebagainya. Nah, cara mengatasi hal tersebut yaitu dengan pengembangan budaya kerja yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat, pengembangan organisasi yang lebih efektif dan efisien, dan lain-lain. Selanjutnya masuk soal yang kedua. Konteks governance dari aspek organisasi menekankan pada birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien serta melayani. Bagaimana prakteknya di Indonesia dan apa yang mesti dilakukan untuk perubahannya? Jawabannya ialah, praktek tata pemerintahan yang baik di Indonesia saat ini keadaannya masih jauh dari harapan. Meskipun telah dilakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, beberapa permasalahan masih sering terjadi seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan, sehingga tidak dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat diprioritaskan. Selanjutnya, korupsi dan KKN masih marak dan menjadi hambatan bagi pemerintahan yang baik. Selanjutnya, peradilan yang tidak adil dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan investasi masih menjadi masalah. Nah, birokrat Indonesia masih memiliki budaya kerja yang kurang profesional dan kurang berorientasi pada pelayanan publik, sehingga kinerja mereka belum optimal. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia disebabkan oleh tata kelola pemerintahan yang buruk, maraknya KKN, dan rendahnya integritas dan transparansi. Praktik KKN menjadi perhatian serius dan menjangkiti hampir semua elemen pemerintahan. Dampak dari permasalahan ini adalah kualitas pelayanan masyarakat yang buruk. Masyarakat seperti dipandang sebelah mata. Para penyelenggara pemerintahan hanya sibuk untuk mengisi perut mereka untuk memenuhi kepentingannya. Hal ini tentunya menghambat proses pembangunan, merabatnya kriminalitas, meningkatnya jumlah pengangguran, bertambahnya jumlah penduduk miskin, tingkat kesehatan menurun, kualitas pendidikan yang buruk, dan munculnya konflik di daerah yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien, pemerintah harus meningkatkan kesadaran dan hukuman terhadap korupsi dan KKN, serta meningkatkan transparansi dan pengelolaan anggaran dan akuntansi. Birokrat harus memiliki budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah juga harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan pemerintahan. Kesimpulannya, praktek tata kelola di Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Meskipun pemerintah telah berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik, beberapa permasalahan seperti rendahnya transparansi, korupsi, dan kelemahan dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi masih sering terus terjadi. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, yang efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta perbaikan pada beberapa permasalahan yang terjadi. Demikianlah jawaban saya dari ujian akhir semester pada mata kuliah birokrasi dan governance publik. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.